Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali saya Kintana Ahna Rosada dapat menyapa pemirsa tentunya dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Mengawali tahun 2022 tepatnya di tanggal 1 Februari, terdapat perayaan hari besar keagamaan yakni Tahun Baru Imlek 2573 Kongtseli yang menjadi sebuah momen penting bagi umat Konghucu dan juga Tionghoa. Pada peringatan Tahun Baru Imlek ini juga identik dengan perayaan Cap Gomeh yang menjadi puncak dari peringatan Tahun Baru Imlek yang diperingati tiap tanggal 15 bulan pertama penanggalan Tionghoa. Biasanya pada perayaan ini terdapat beragam kegiatan mulai dari parade arak-arakan hingga festival lampion. Namun, di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, bagaimana perayaan dari Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gomeh di Kota Pekalongan tetap dapat berlangsung dengan hikmat, dan bagaimana pula upaya dari FKUB Kota Pekalongan dalam menciptakan kondusivitas umat beragama. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Kiai Ahmad Marzuki selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Pekalongan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat nggak Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Semangatnya Pak Kiai ini tertular ke generasi muda terus nih Pak. Dan narasumber kita yang kedua ada Wensa Andi Gunawan yang merupakan rohaniwan agama Konghucu sekaligus Wakil Ketua Matakin Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat nggak Pak hari Sehat ini? selalu. Alhamdulillah. Kita semua tentunya. Luar biasa. Baik pemirsa, episode Expose kali ini kita akan membahas bagaimana perayaan Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gomeh di Kota Pekalongan, serta bagaimana upaya dari FKUB Kota Pekalongan dalam menjaga kerukunan umat beragama. Baik, Kintana akan ke Pak Kiai terlebih dahulu. Pak Kiai, kita tahu bahwa Kota Pekalongan ini memiliki keberagaman agama dan juga etnis. Dan baru saja umat Konghucu dan Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek yang ke 2573 Kongtseli. Selaku Ketua FKUB Pak, ada kesan tersendiri nggak Pak untuk perayaan di tahun ini? Ya, FKUB sebagaimana fungsinya ya, dan kami di FKUB selalu berusaha memberikan ruang. Ya, ini perlu memberikan ruang kepada teman-teman di Konghucu agar bisa mengekspresikan, terutama di Imlek itu bisa menyampaikan, sehingga terus terang saja memang beberapa saat saya selalu mencari momen-momen bagaimana misalnya Konghucu ini bisa mengekspresikan kebahagiaannya. Maka dengan beberapa pertemuan itulah yang kemudian kami selenggarakan dengan maksud juga sekaligus untuk membina kerukunan, karena tentu ketika teman-teman Konghucu mengadakan perayaan kan dia diundang semua agama ya. Disitulah kemudian saya berpikir ini bisa merajut perbedaan kebinekaan yang sudah menjadi ciri Kota Pekalongan. Berarti memang meskipun di tengah pandemi maknanya tetap tersampaikan ya Pak? Iya, jadi kan kita tetap masih progres ya, tetap sembari terus berdoa kepada Tuhan agar segera dihindarkan, dan ternyata kan ke sini sebelumnya sudah mulai longgar ya. Walaupun demikian kita harus hati-hati karena tidak ada salahnya untuk menjaga ya, daripada kita mengobati ya, gitu. Betul. Nah, dari Wensa Andi sendiri sebagai tokoh Konghucu, mungkin bisa dijelaskan sejarah dari Imlek dan juga Cap Gomeh di Indonesia, khususnya di Kota Pekalongan sendiri. Silakan Bapak. Ya, kalau kita bicara Imlek, memang ada rangkaian sejarah panjang sebenarnya tentang Imlek, tetapi Imlek sendiri sudah kita mulai yang sekarang ini penanggalan yang 2573 Kongtseli itu 0 tahunnya dihitung dari kelahiran Nabi Konghucu. Jadi gampang kalau hitung Imlek sekarang tahun berapa, Nabi Konghucu lahir di 551 sebelum Masehi. Jadi di tahun sekarang 2022 jadi ketemu 2573. Nah, Imlek sendiri merupakan serangkaian tadi dikatakan. Jadi dimulai seminggu sebelum Imlek kita ada namanya Hari Persaudaraan, Nisi Siangan.
mirip seperti berzakat fitrah kalau di tempatnya Pak Kiai. Jadi seminggu itu kita berbagi, makanya banyak sekali organisasi-organisasi Tionghoa di Klenteng maupun di Makin biasanya membagi berkah itu bentuknya ada yang sembako, ada yang angpau kepada manula biasanya. Nah itulah prosesi pertama. Kemudian malam Imlek sendiri, sehari sebelum Imlek kita menjalankan sembahyang kepada leluhur. Jadi kita berterima kasih kepada leluhur karena dengan jasa-jasa keteladanan beliau yang diajarkan ke kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Nah malamnya biasanya berkumpul bersama, makan bersama seperti itu. Nah tepat Imleknya kita bersembahyang, karena Imlek itu salah satu sembahyang besar kepada Tien, kepada Tuhan. Kita berpuji syukur nih kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah seminggu setelah Imlek itu biasa kita menjalankan sembahyang Tuan Allah atau sembahyang King Tikong, Chin Tien Kung dalam bahasa Mandarin. Itu sembahyang besar di mana kita merefleksikan kehidupan kita 1 tahun yang lalu, kemudian kita berkontemplasi dan menciptakan satu harapan baru, introspeksi kesalahan-kesalahan yang sudah ada, dan kita biasa mengadakan Caijie MUI, bahkan berpuasa Pak, mirip seperti kalau di tempat Pak Kiai kalau mau sembahyang besar kepada Tuhan berpuasa 30 hari. Di umat Konghucu juga menjalankan ritual-ritual seperti itu. Nah terakhir ditutup dengan Cap Gome tadi di tanggal 15 bulan 1 yang merupakan Purnama Raya pertama. Ya kalau ceritanya zaman dulu di sana, Cap Gome ini mulai masa tanam. Jadi setelah 1 minggu kita menyatakan upacara dan perayaan Cap Gome ini adalah mulai tanam. Jadi kita mulai bekerja zaman dulu, karena kan di sana musim dingin, musim semi. 15 hari ini saatnya kita memulai pekerjaan, dan tentunya kita berdoa, bersembayang untuk harapan baru yang karena zaman dulu rata-rata petani apa yang ditanam ini akan menjadikan satu panen yang berhasil, berkah gitu. Jadi memang rangkaiannya dari sebelum perayaan Imlek pun sudah panjang ya Pak? Betul. Oke. Mungkin dari Pak Kiai Pak, bagaimana upaya dari FKUB untuk mendorong dan memelihara kerukunan umat beragama yang menjadi salah satu pemersatu nasional? Monggo Pak. Ya, tadi diantaranya tadi FKUB memberikan ruang yang seluas-luasnya agar semua agama ini bisa bertumbuh di Kota Pekalongan, terutama bagaimana kita terus membina toleransi, sehingga sebetulnya di antara kita ini selalu, apalagi terserang kami punya grup FKUB Damai. Ini semua bisa mencurahkan apapun yang menjadi isi hatinya, tidak ada perbatasan. Dan saya melihat sudah ada perkembangan luar biasa. Artinya disitulah kemudian masing-masing menyampaikan ide menyampaikan keinginan masing-masing, sehingga yang lain mengenal, oh begitu ya di Konghucu, oh begitu ya di Buddha misalnya, oh begitu ya di Kristen. Kita hanya tahu, oh begitu ya di Islam. Sehingga sekarang saya melihat kondisi ini tidak ada perbedaan. Kemarin saja ketika dari SMA Bernardus itu minta pada saya, Pak Yai, dicarikan tokoh muda NU untuk dialog dengan siswa SMA toleransi. Saya tawarkan pada Mas Ragil, dia mau kemarin. Nah, ini artinya apa? Kita selalu mencari celah-celah. Dari sini sudah terbukaan. Kalau dulu mungkin dari teman Kristen mau tanya, enggak enak ya. Itu kenapa orang Islam kemudian menghadap Ka'bah misalnya. Sekarang betul luar biasa. Kenapa orang Islam ke wanitanya pakai jilbab misalnya, itu kemudian bisa saling berbagi. Ini yang kami pernah di MKUB di depan ini, betul-betul kita ada keterbukaan. Di situ kita harus saling menerima atas perbedaan itu, ya, karena kita sudah sering mengatakan bahwa Tuhan membuat perbedaan ini suatu keniscayaan, bukan untuk disatukan. Karena Tuhan mengatakan andai Tuhan bisa menghendaki, bisa disatukan. Ternyata Tuhan tak menghendaki kan ya. Biarlah ini berjalan, dan yang penting kalau bahasa kita lita'arofu, saling mengenal, saling memahami gitu. Oke, berarti memang dari FKUB sendiri ini juga mengajak generasi muda ya Pak untuk meningkatkan toleransinya. Ini mulai saya menyiapkan karena seperti saya, teman-teman lain kan satu saat turun panggung ya. Kami sudah menyiapkan bertahap sebelum saya bentuk resmi, tapi saya ajak, misalnya di dalam Imlek, Natal itu saya ajak biar dia tahu, dia kenal, sehingga dia nanti masuk itu sudah
punya modal, tidak jamu lagi gitu. Oke, baik. Kalau dari Wensa Andi sendiri, tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan sejarah dari perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh ya. Lalu apa saja sih rangkaian dari perayaan Tahun Baru Imlek di masa pandemi ini? Monggo silakan. Di masa pandemi ini tentunya kita mengikuti arahan dari pemerintah seperti Pak Marsy katakan. Kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi kita untuk seremoni yang besar-besaran, saya pikir di tahun Imlek tahun 2573 ini kita pun juga mengikuti kebijakan dari Mataken Pusat yang masih menjalankan Imlek secara online, jadi secara virtual. Ya untuk peribadahan tadi Pak Marsy juga sudah singgung, ya kita menjalankan tetapi dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan peraturan pemerintah sekarang yang kita jalankan. Jangan sampai karena satu seremoni kesenangan akan berdampak yang jelek bagi kita. Nah, kita juga esensi makna tetap kita jalankan dalam arti ritual, tetapi seremoni memang karena masa pandemi ini belum berakhir dan kita tahu sekarang ini Omikron juga mulai meningkat. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi. Tetapi esensi spiritual tadi, esensi silaturahmi yang dibangun, kita masih bisa menggunakan media-media yang kita gunakan sekarang, yang bisa kita gunakan sekarang. Ya. Secara online itu Betul. ya Pak. Berarti walaupun kegiatannya dilakukan secara online, yang penting maknanya tersampaikan kepada para umat ya Pak. Betul. Tapi di Pekalongan sendiri ritual tetap kita jalankan. Jadi yang nilai-nilai ritual, tapi yang bersifatnya seremoni kayak kirap tadi kan tahun ini juga belum dijalankan karena memang pasti melihat situasi kondisi sekarang yang masih terlalu rentan lah untuk kita jalankan. Tetapi untuk ritual internal, ritual ya hanya terbatas tadi yang Mbak Marzuki katakan masih tetap kita jalankan. Oke, baik. Nah, dari Pak Marzuki sendiri nih, belum lama ini FKB juga menggelar dialog umat ya Pak, yang bertajuk Pak Ora Umat Konghucu Grumungan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk kegiatan ini memang khusus digelar hanya pada perayaan Tahun Baru Imlek saja, atau di perayaan-perayaan agama yang lain pun akan diselenggarakan? Silakan Bapak. Iya, pernah sering saya menyampaikan sesungguhnya soal kerukunan, soal toleransi itu di kota kita sudah punya modal, yaitu dengan semboyan Pak Ora. Artinya orang Pekalongan itu selama tidak diganggu kepentingan pribadinya tidak ada masalah. Kita tidak pernah memperhatikan orang lain, cuek-cuek saja. Artinya begini, ketika ada orang makan bakso sambalnya 10 sendok, itu bagi kita ya Pak Ora, dia bisa dan doyan. Kemudian kamu itu edan ya misalnya, masa sih satu mangkok sambalnya 10 sendok. Ketika orang lain memakai baju merah Bapak Andi, kita tidak ada masalah, silakan saja. Baju hitam ya silakan ya. Jadi sehingga menanjak, kamu Islam ya Pak Ora, kamu Buddha ya Pak Ora ya, kamu Konghucu Pak Ora. Jadi istilah Pak Ora itu kalau di bahasa orang Tegal atau Pemalang panbelih, jadi kita tidak ada masalah. Ini bukan satu modal kita yang dulu sudah ada. Saya sering mengatakan bagaimana proses batik itu bukan hanya tangan-tangan orang Jawa dan Islam saja, tapi campur tangan teman Tionghoa sejak zaman dulu Belanda, bahkan zamannya orang Eropa, zaman dari orang Arab itu sudah ada. Bahkan kita melihat ada kaos bin jasa itu kan teman-teman dari Tionghoa, dari Arab, dari Jawa itu kenapa bisa bergerak di bidang ekonomi? Ini kan tadi Pak Ora itu, kita itu tidak mempersoalkan soal agama. Nah, di situ kami mengatakan di tahun 22 ini kami punya program seperti itu. Jadi dengan gerumungan kita bisa sharing ya. Gerumungan itu kan model Pekalongan ya. Gerumungan. Kalau Cakor ada tahu malahan bahasa itu kan gerumungan itu orang tahu semua. Ya itu kita gerumungan kemarin di Litang itu dalam hal itu, makanya saya punya program nanti paling tidak bulan Maret itu ada ada hari penting bagi teman Hindu, Nyepi. Saya nanti ingin menyampaikan kepada FTV agar bisa mengundang seorang tokoh Hindu yang kebetulan dia Bali asli. Ya, itu Bali asli ya. Makanya nanti bisa kita hadirkan di sini dalam rangka tadi gerubungan itu ya. Pak Ora gitu mau ngomong apa silakan aja. Kami mendengarkan. Ketika di Litang ya teman-teman Konghucu terutama
Andi ini menyampaikan, kami banyak mendapat pengetahuan baru, seperti itu, seperti itu. Ada tahu, seperti itu. Ini kan kemudian ada semacam saling mengetahui ya gitu. Oke. Baik, memang keragaman ini harus kita tumbuhkan dari sejak dini, dan juga rasa toleransinya pun harus beriringan ya Pak. Baik, karena kita harus cut terlebih dahulu Pak, akan kita lanjut usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Baik pemirsa, kembali lagi di Expose Lebih Dekat Lebih Santai, masih dengan kedua narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Kiai Marzuki dan juga Wense Andi. Saya ke Pak Marzuki terlebih dahulu. Pak Kiai, adanya keberagaman di masyarakat tentu harus dibarengi dengan rasa toleransi tadi. Lalu menurut Bapak, bagaimana peran dari umat beragama ini untuk menciptakan kondusivitas di masyarakat? Iya, memang FKUB kan kumpulan tokoh-tokoh ya, dan di Pekalongan itu masih ada satu tradisi yang kuat. Artinya umat masih percaya kepada tokoh. Di Islam misalnya di kota kita, orang-orang di kampung masih yakin pada kiai, ya, pada habaib, ya. Jadi saya berpikir dengan kebersatuan tokoh-tokoh ini akan manfaatnya besar sekali, ya. Dan ini terus terang saja berkembangnya FKUB di kota luar biasa Pak Adi. Ini terus terang saja kemarin ketika istri saya meninggal dunia, itu yang memberikan karangan bunga berbagai macam. Dan di tempat saya sudah tidak ada persoalan lagi. Loh, kok itu ada karangan bunga dari gereja? Sudah tidak dipersoalkan. Nah, ini karena apa? Kami sendiri selalu membangun bagaimana kita membangun toleransi ya. Terutama kalau saya tengok cerita bagaimana sejarah juragan barik di kota Pekalongan di Buaran itu, yang notabene para kaji muslim kan yang jual batik teman-teman Tionghoa, ya kan, adalah si utang obat batik, kemudian nanti kalau bodoh diberi roti, diberi klases ya. Ini kan sebetulnya sudah jalan, tidak ada persoalan. Kita tinggal memperkuat yang sudah ada itu, dan kemudian menyiapkan generasi muda, karena sekarang itu lebih berat tantangannya. Kita melihat medsos saja, kalau toleransi sudah bagus, sekarang itu bahkan ada yang terus menyerang, tidak suka toleransi. Jadi sukanya pokoknya kita beda pendapat ya kita kejam. Padahal terus terang ini maaf ya, untuk Nabi saya sendiri itu toleransinya tinggi, luar biasa kepada orang-orang yang beda agama, tidak ada masalah. Satu ketika itu Nabi Muhammad tuh setiap pagi itu ndulang orang buta. Dia itu orang Yahudi. Nah, ketika disuapi itu selalu ngomong, kamu jangan ikut Muhammad ya, dia orang gila. Mencaci maki. Nabi di sampingnya tidak marah. Nah, ketika beliau meninggal dunia, diganti oleh sahabat Abu Bakar. Dia ndulang itu kaget. Ini siapa? Muhammad, bukan. Oh iya benar, bukan. Muhammad telah meninggal dunia. Dia nangis itu. Ini menggambar betapa luar biasanya Nabi kita, sekalipun beda agama, bahkan dulangi, bahkan dicaci maki, Nabi kita tidak apa-apa. Itu sepotong cerita, masih banyak sekali. Bagaimana ketika Muhammad ada jenazah orang Yahudi, dia bangkit menghormati. Ini sebetulnya Islam di toleransi tinggi sekali. Maka sebetulnya justru Islam itu harus betul-betul membangun toleransi, karena memang ajarannya sudah toleransi ya. Itulah mengapa kami berusaha di Pekalongan ini bagaimana bisa terbangun ya, toleransi yang baik, yang tinggi. Dan tadi saya sampaikan, saya sudah melihat ada tanda-tanda ada kemajuan luar biasa gitu. Oke, baik, memang peran dari berbagai masyarakat juga turut membantu ya Pak untuk menciptakan toleransi dan kondusivitas di masyarakat. Nah, mungkin dari Wense Andi sendiri, seringkali nih Pak masih terkait dengan penyebutan Tionghoa dan Cina yang kerap kali menjadi perdebatan. Mungkin bisa dijelaskan terkait hal tersebut. Ya, kalau masalah istilah memang kami sebenarnya ya, kami secara pribadi pastinya orang-orang Tionghoa ini sudah
bukan bagian dari Cina. Memang kita keturunan ya, kita ngakui lah karena kita mau keturunan. Tapi kami tentunya lahir di sini, hidup di sini, tadi juga menjadi bagian dari anak bangsa. Tadi yang Pak Marzuki katakan bagaimana kita juga ikut bersatu bersama dengan beliau menjadi satu kesatuan untuk menciptakan kerukunan dan persatuan di bangsa Indonesia ini sendiri. Tentunya kami lebih suka disebut dengan Tionghoa. Bahkan Pak SBY di Kepres tahun 2014 kan sudah mengganti istilah China dengan Tionghoa gitu. Karena Tionghoa ini seperti suku yang memang lahir dari keturunan sana memang, tapi kami ingin tadi mengabdikan sebagai laku bakti ya. Laku bakti ini dengan cara kita masing-masing ya, karena tadi peran kita mungkin ada yang di ekonomi, ada yang di pendidikan, dan ada yang di sebagainya. Nah mungkin itu sih kalau dari perspektif kami sih seperti itu. Berarti penyebutannya Tionghoa ya Pak, dan itu sudah diperkuat dengan Perpres ya Pak? Kepres tahun 2014. Oke. Mungkin dari Pak Kiai, melihat keragaman yang ada di Kota Pekalongan dan saling hidup berdampingan dengan rukun, selaku Ketua FKUB tanggapannya seperti apa ini Pak? Ya tentu tugas saya belum selesai walaupun dalam batin ya suatu ketika kan harus kita selesaikan. Tidak, kami yang berada sekarang ini memberikan dasar, fondasi ya. Tapi tadi saya sampaikan itu usahanya saya selalu berpikir bagaimana terus kerukunan bertumbuh. Bahkan saya lantang di pemerintahan pun saya sering mengatakan kalau pemerintah mengadakan pertemuan misalnya Musren Bank ya, pertemuan untuk menentukan anggaran itu saya minta semua dipanggil, diberi undangan karena semua itu warga, istilahnya semua bayar pajak ya. Jangan butuh ketika ada pilkada atau misalnya, semuanya dipanggil. Ini saya begitu. Ya kadang-kadang dia itu berpikir Pak Marzuki itu aneh gitu ya. Kok bela-belaan begitu? Ya saya melihat semua kan punya hak. Negara ini punya hak di mata hukum sama saja. Ya ada perbedaan. Bahkan terakhir saya tanya pada pemerintah, ketika kita terus terang saja kita bersyukur Pak ya, karena Islam itu mayoritas, kemudian pelayanannya kan banyak ya, ada bantuan guru agama, bantuan musola, macam-macam lah, bantuan perbaikan rumah ibadah. Saya menanyakan pada pertemuan di Kota Pekalongan, yaitu dari bagian Bapeda ya, perencanaan pembangunan. Saya bilang, apakah ini hibah itu untuk membangun rumah ibadah perbaikan itu hanya Islam? Yang menjawab tidak Pak, semua diberikan kesempatan. Hanya mungkin saja teman-teman yang selain Islam masih belum pede ya. Makanya saya ke depan saya akan menyampaikan supaya semua yang punya rumah ibadah mengajukan aja lah perbaikan apa itu. Ya mereka mengatakan iya pernah ada, hanya kan pernah ada. Tapi saya berharap nanti bisa mengajukan untuk perbaikan rumah ibadah. Termasuk kemarin misalnya ada, kalau di Islam ada sekolah minggu ya, mungkin yang lain juga ada kegiatan apa, kalau di Islam kan diniyah ya, atau apa itu PPK ya. Itu saya minta supaya semua mendapat pelayanan, karena kita harus tidak boleh munafik bahwa hasil anggaran yang ada kan semua rakyat. Dan mungkin juga teman-teman dari Tionghoa yang dia punya perusahaan, punya kesempatan, dia kan juga punya masukan yang besar. Ini perlu pertimbangan. Itulah dalam rangka kita memperkuat toleransi di Kota Pekalongan gitu. Berarti memang keragaman juga sudah terlihat di pemerintahan pun melibatkan semua unsur yang ada di Kota Pekalongan ya Pak. Oke, mungkin dari Pak Unset sendiri, selain dari tradisi perayaan Imlek dan Cap Gomeh, ada salah satu tokoh nih Pak yang kita kenal dengan sebutan Gus Dur. Nah mungkin bisa dijelaskan untuk peran dari sosok beliau ini menurut masyarakat Tionghoa seperti apa? Ya tentunya jasa seorang Gus Dur ini sudah tidak bisa ditolak lagi kan. Ini kenyataan yang harus semua orang Tionghoa pasti akan sangat setuju. Jadi saya pasti akan sangat setuju. Jadi saya dalam sekali bahwa Gus Dur inilah yang membuat satu perubahan kembali dengan dikembalikannya kami, terutama umat Konghucu dan tentunya hak-hak orang Tionghoa lagi
untuk dapat menikmati haknya yang selama ini termarginalkan lah ya saya bilang. Ya jadi memang bagi kami Gus Dur ini sudah bukan hanya seorang bapak lagi, tapi ini kalau di dalam kami namanya Weitaren, menghormati orang besar. Jadi bukan badannya besar ya saya, tetapi jasanya yang besar. Jadi kebetulan saya 2 minggu yang lalu juga habis nyekar ke tempat beliau di makamnya Gus Dur. Jadi yang perlu sekarang adalah bagaimana kita sebagai keturunan ideologisnya yang terus menyuarakan tadi, yang contoh nyata dari Bapak Ketua FKUB Pekalongan, bagaimana kita sebagai keturunan ideologis bisa menyuarakan nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai pluralisme ini menjadi lebih luas dan lebih nyata. Mungkin itu sih tadi. Berarti memang sosok Gus Dur ini sosok yang sangat berpengaruh sekali ya Pak bagi masyarakat Tionghoa. Yes, iya. Dan katanya juga di salah satu tempat ibadah ada seperti apa nih sebutannya Pak? Oh ya, Sinci ya? Ya di Semarang. Kebetulan saya juga domisili Semarang. Semarang itu ada perkumpulan sosial Bunyantong, itu menghormati tadi bagaimana kita Weitaren. Di dalam ayat kami kan Sinci Yosan Weitaren, Weitian. Weitaren itu menghormati orang besar, salah satunya dengan membuat monumen penghormatan. Nah karena beliau Muslim, jadi nggak boleh dibuat gambar ya Pak ya, betul ya, gambar ataupun patung. Kita waktu itu pengurus sempat koordinasi dengan Gusmus dan Ibu Sinta, ya disarankan membuat Sinci yang dengan 3 tingkatan ya. Dalam Muslim itu apa Pak? Iman, Ihsan, Islam ya. Jadi nah itulah bukti bahwa sebenarnya orang-orang Tionghoa dan orang-orang Konghucu benar-benar menganggap beliau sebagai Weitaren tadi di dalam kitab suci kami. Oke baik. Nah dari Pak Marzuki sendiri mungkin bisa menambahkan Pak, ini ada salah satu tokoh sosok besar yang berpengaruh bagi masyarakat Tionghoa. Iya, saya sebagai ya Gus Durian ya, karena saya orang NO ya, terus saja. Itu memang saya pernah ke sana ya, ke Bunyanto Semarang itu. Saya juga banyak berdialog. Dan satu hal yang saya kagumi pada yayasan itu, dia betul menghormati Gus Dur. Karena sejak ada Sinci Gus Dur itu, pesta yang semula misalnya menggunakan babi ya, betul Pak, itu dihilangkan, tidak ada. Gantilah lembu apa kambing lah. Ini memang betul-betul teman-teman Tionghoa itu menghormati Gus Dur luar biasa. Dan Gus Dur memang orang yang humanis ya, tidak pernah membedakan orang. Ini makanya 32 tahun teman-teman Tionghoa itu kan tergenjet ya oleh rezim Soeharto. Boleh mengadakan imlek hanya terpah di rumah masing-masing. Anda berani ya. Tapi dengan begitu Gus Dur memberikan, menghapus itu larangan itu, kemudian kita bisa melihat kita punya hak. Walaupun akhirnya tentu saja dengan 32 tahun itu ibaratnya Konghucu ini kan dimarginalkan ya. Sehingga sudah ketinggalan jauh kan ya. Banyak perubahan. Nah mudah-mudahan setelah itu ada kebijakan Gus Dur ini ke depan akan lebih baik, kembali lagi seperti dulu Konghucu di Indonesia ini bisa maju gitu. Oke. Baik, kita kembali lagi ke perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Mungkin ada tradisi atau ritualitas yang memang hanya ada pada perayaan tersebut, Pak. Dan kita tahu seperti tradisi barongsai juga sebelumnya pernah dilarang juga ya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan terkait hal tersebut, silakan Pak Andi. Iya, banyak sih tradisi-tradisi, bahkan nggak hanya tradisi, bahkan nama aja dulu nggak boleh tuh pakai nama China ya, marga lah minimal. Dan barongsai sendiri juga tentunya satu bentuk kemeriahan ya, dalam walaupun asal usulnya barongsai itu untuk mengusir hawa negatif lah dulu ceritanya kayak itu. Makanya tapi sekarang berkembang, bahkan barongsai menjadi satu cabang olahraga kalau nggak salah di Indonesia. Nah, yang harapan kami sih tentunya tradisi ini sebagai pemersatu. Jadi Imlek ini tidak hanya eksklusifnya umat Konghucu, tetapi Imlek ini menjadi sarana moderasi beragama tadi yang sudah dijalankan oleh Pak Ketua ini yang luar biasa. Walaupun saat itu saya ingat nih banjir loh dengan Jawa. Jadi betapa rasa persaudaraan ini nyata. Bahkan waktu itu karena di depan Lidang itu hujan besar, jadi sempat banjir, tapi beliau
beliau-beliau nih tokoh-tokoh agama di Pekalongan dengan sukacita datang Pak Ora gitu ya. Banjir ya Pak Ora gitu ya. Nah ini mungkin nilai-nilai perayaan keagamaan ini mungkin inilah yang harus kita tekankan sekarang. Bagaimana perayaan keagamaan ini menjadi satu nilai moderasi yang bisa memperkuat tentunya tadi kerukunan dan kemajuan bagi Kota Pekalongan tentunya, karena dasarnya kalau rukun pasti majunya lebih gampang begitu ya Pak. Iya, terima kasih. Oke, berarti memang keterbukaan keragaman di masyarakat sendiri ini emang sudah lebih baik ya Pak. Nah, mungkin dari Pak Kiai ada yang ingin ditambahkan terkait dengan perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Kota Pekalongan yang sesuai dengan prokes ini. Ya, ini kita terima masih seperti itu ya. Mudah-mudahan ke depan sudah ada prokes lagi ya, sehingga lebih meriah, lebih hikmat. Itu harapan dari kami. Tentu kami akan mendukung gitu. Oke, baik, obrolan kita masih akan kita lanjut lagi usai jeda berikut. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, kembali lagi di Expose lebih dekat, lebih santai, masih dengan pembahasan kita pada hari ini terkait dengan perayaan Cap Gomeh dan juga Imlek 2573 Kungseli. Nah, saya mau ke Pak Marzuki terlebih dahulu. Pak, di tahun 2022 ini program apa saja yang akan dilakukan oleh FKUB Kota Pekalongan ke depan? Iya, programnya memang saya terus bernuansa memperkuat ya. Tapi dengan berbagai macam-macam kami ini, dan ini kan selama ini bahwa kami mendapatkan bantuan dari Pemkot dan dari Kemenak ya, dengan bantuan itu walaupun tidak seberapa tapi kami gunakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Nanti kami akan merencanakan juga pertemuan dengan perempuan lintas agama, dengan anak-anak muda lintas agama, tentu dengan poin-poinnya lebih menukik, lebih mendalam. Artinya untuk memperkuat itu semua kami canangkan, dan kami memang ke depan, memang selama ini saya sering jarang mendatangkan pers ya gitu. Tapi ini nanti saya ke depan nanti ingin memberikan memberitahu gitu, kepada pers baik elektronik maupun tertulis ya, surat kabar maupun Batik TV ya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa terlaksana, dan kami akan memperkuat terutama persiapan generasi muda. Nah, ke depannya akan saya intens melibatkan anak-anak muda di event-event tertentu supaya lebih siap nanti ketika teman-teman yang lain turun panggung itu sudah bisa menerima estafet itu. Oke. Baik, berarti memang program yang akan disasar ini generasi-generasi muda ini ya Pak? Iya, generasi muda, kemudian juga ormas-ormas seluruh. Kalau kemarin masih kita sekitar ormas agama, ini ke depan semua ormas kita libatkan nanti, ormas yang berkecimpung di bidang apapun lah, supaya bisa tidak hanya agama ini kemudian dimiliki oleh ormas agama, semua ormas, supaya bisa begitu kita masuk itu nilai-nilai toleransi itu. Dan saya melihat banyak ormas berdiri baru ini itu sudah mulai tertarik dengan toleransi, seperti Petanesia misalnya, itu juga nuansanya sama, menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Ini kita tidak bisa menafikan keberadaan FKUB. FKUB lah yang memberikan nyawa awal, itu memberikan inspirasi pada mereka di kota ini, dan banyak dari teman-teman yang pegang ormas sampai terakhir itu ormas Rotibul Hajat, itu kan rotipan itu yang Pak Andi itu mengisi di Habib Lutfi, itu rotip, itu kan kegiatan bacaan keagamaan itu. Tapi juga kita melihat dia sudah tertarik untuk berbicara soal toleransi, berbicara soal bineka. Ini kita tidak berlebihan, tentu itu inspirasi dari FKUB. Dan saya jujur, FKUB ini juga merupakan penerus perjuangan dari Habib Lutfi.
Karena Habib Lutfi itu sebelum ada FKUB sudah ada panutan namanya, paguyuban lintas iman. Sebelum ada negara ini ada undang-undang peraturan bersama menteri ya, tahun 2006 itu Habib sudah pernah manggil kami, sehingga kami untuk Kota Pakuan ini bahwa FKUB Kota Pakuan ini adalah penerus perjuangan untuk toleransi yang sudah ditancapkan oleh Habib Lutfi. Oke, baik pemirsa, berarti memang program-program dari FKUB ini selain juga menyasar terkait dengan kerukunan beragama, juga membangkitkan generasi muda ini untuk menumbuhkan sikap toleransinya ya Pak. Nah mungkin dari Wense Andi sendiri, di Kota Pekalongan kan ini juga ada kepengurusan makin ya Pak. Ya. Nah sebagai bagian dari FKUB, mungkin bisa dijelaskan atau tanggapan Bapak seperti apa melihat kiprah dari FKUB Kota Pekalongan? Ya, tentunya FKUB ini garda terdepan. Ya tadi Pak Marzuki bilang beliau tidak hanya mempraktekkan, tetapi hasil prakteknya ini menginspirasi tadi. Jadi saya yakin jangan hanya virus Omikron yang cepat, tapi virus toleransi ini harapan kita juga bisa cepat menyebar. Dan kita tidak bisa pungkiri itulah peran FKUB Kota Pekalongan yang digawangi oleh Pak Marzuki. Dan tentunya harapan saya juga anak-anak muda, terutama generasi muda, bisa terinspirasi dengan kiprah-kiprah tokoh-tokoh agama yang mereka panuti. Ya kan, karena di situ nggak cuma satu agama, banyak agama, dan harapannya generasi muda yang melek teknologi ini bisa menggunakan teknologi sebagai bagian dari peran anak muda di dalam meningkatkan tadi bagaimana menciptakan Kota Pekalongan yang kondusif ini. Tentunya dimulai dari menciptakan benih-benih toleransi dan kerukunan, dimulai dari kalangan-kalangan anak muda, anak-anak sekolah tadi yang sudah pernah juga dijalankan oleh Pak Kiai Marzuki. Berarti memang selain secara sosialisasi mungkin ya Pak, juga pendekatan secara online ya Pak. Nah mungkin menanggapi hal tersebut Pak Kiai, apakah itu juga akan menjadi salah satu program dari FKUB ke depan, merambah ke dunia digital mungkin Bapak? Tentu ya, tentu harus, itu tidak boleh tidak, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman, dan ini kan cepat sekali perkembangannya, luar biasa sekarang itu. Kalau kita bandingkan masa muda saya itu dengan sekarang jauh berbeda. Nah kita tidak boleh kemudian menghindari medsos misalnya, harus kita harus masuk, karena kita harus berjuang di situ. Dan betul bahwa sekarang kan lebih berat sekarang itu, lebih berat, banyak yang intoleran itu banyak, kelompok intoleran itu banyak ya, sehingga kita harus masuk. Maka banyak teman-teman yang muda-muda itu sudah mulai ke sana. Nah, kami ke depan memang sudah berpikir lah bagaimana kita bisa masuk, mungkin dengan membuat film pendek ya, atau YouTube dan sebagainya, untuk menyampaikan misi-misi. Tapi kita harus mengimbangi berita itu. Jangan sampai kemudian seakan-akan bahwa mereka yang benar. Kita sering menyampaikan pada anak muda agar Android ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita sekarang mudah. Zaman saya mau belajar harus beli buku mahal. Sekarang tidak usah beli buku ya. Kalau kita ngunduh saja sudah ada itu. Hanya saya sering berpesan, ya kalau ngunduh jangan sembarang ngunduh. Kalau di NU itu ada NU online, sehingga pasti dijamin ya. Misalnya persoalan mengapa kalau perempuan hamil pertama harus depan misalnya, itu kalau kita ngunduhnya serampangan ya nanti salah-salahkan. Itu tidak ada ajaran dari Nabi, itu bid'ah itu. Tapi kalau kita ngunduh dari misalnya tinggepan NU online, itu dijamin aman, karena kita memang itu ada di situ. Nah ini kami terus memberikan pembekalan anak-anak muda seperti itu. Kemarin banyak saya bertemu dengan pelajar NU, kayak putra putri, saya anjurkan supaya jangan menghindari medsos, tapi masuk ke medsos, tapi tentu harus punya bekal yang kuat itu. Menggunakan teknologi dengan bijak ya Pak. Iya. Oke. Mungkin dari Pak Andi, dalam perayaan Imlek dan Cap Gomeh di tahun ini ada pesan nggak Pak untuk masyarakat, khususnya untuk umat Tionghoa dan Konghucu? Silakan. Ya, tentunya Imlek itu kan satu harapan baru, dan harapan baru ini bisa dijalankan ketika kita memperbarui diri.
Jadi yang kemarin salah ya diperbaiki, yang sudah bagus ya ditambah lebih bagus lah. Nah, pesan Imlek kami ya tentunya, apalagi saya mengikuti pesan dari pusat ya, Cince Chongyung, Xiaoren Fang Chongyung. Jadi seorang Cince, insan kamil lah kalau di tempatnya Pak ya, itu hidupnya tengah sempurna, dan seorang rendah budi itu menjauhi tengah sempurna. Jadi Imlek 2573 Konselik ini satu harapan baru, satu tantangan baru, dan itu bisa dijalani bersama kalau kita bisa hidup di dalam tengah sempurna, bisa bermoderasi, bisa rukun, dan bertoleransi dengan umat beragama yang lain tentunya. Itu mungkin pesan saya. Oke, mungkin dari Pak Kiai ada yang ingin ditambahkan terkait dengan perayaan Cap Gomeh dan perayaan Imlek? Ya, tentu saya berharap dan saya meyakini bahwa Imlek yang telah terselenggara di beberapa hari yang lalu ya, itu pasti akan membekas, terutama bagi teman Tionghoa, bagi pemeluk Konghucu ya, akan semakin kuat ya, baik hubungan dengan tiannya, dengan Tuhannya maupun sama manusia ya. Karena dengan kalau masing-masing agama sudah melakukan ajarannya masing-masing kan aman, dan agama itu membawa kebaikan, mengajak kebaikan. Hanya manusia lah yang kadang-kadang non sewu, kadang-kadang kita mengatakan beragama tapi belum konsisten kan ya, masih berbuat durhaka atau duroko ya. Dan saya berharap pada semua pemeluk agama, apapun agama di Kota Pekalongan ini, apapun kelompoknya, sektornya, mau di NU, mau Muhammadiyah, mau LDI, mau Rohiyah, mau Irsyad, saya mengajak tentang kebaikan terus, kebaikan yang di Kristen, di Buddha, di Hindu, di Konghucu. Kalau semua bermaju, semua kebaikan, saya yakin damai luar biasa akan terjadi kondusivitas Kota Pekalongan, itu mewujudkan kota yang ramah agama, tidak hanya ramah anak tapi ramah agama ya, dan itu saya sangat optimis ke depan akan lebih baik. Oke, nah mungkin kalau dari Wansa Andi sendiri ada kesan tersendiri nggak Pak untuk perayaan di tahun ini menurut Bapak? Ya, bagi kami tentunya secara spiritual tadi ya, inilah penekanan keimanan kita untuk lebih bertakwa lah ya. Tapi bagi kami khususnya di Pekalongan nih, tadi kesannya saya sudah cerita tuh, kunjungan dari rekan-rekan FKUB ya, walaupun saya merinding nih kalau ingat ya banjir ya Pak. Itu ya banjir ini beliau ini masih sempat mau datang untuk bersilaturahmi, untuk gerumungan dengan Pak Oranya. Ini merupakan momen yang bagi kami tidak terlupakan, karena inilah agama yang tanpa kepura-puraan, inilah nilai-nilai kemanusiaan yang bukan hanya teori gitu loh. Dan ini yang bagi kami terutama umat-umat Konghucu di Pekalongan dengan sosok beliau dan tokoh-tokoh agama yang waktu itu hadir di tempat ibadah, ini satu momentum bahwa saya semakin yakin bahwa Imlek ini harusnya bisa bermoderasi dengan lebih baik, dengan contoh yang nyata gitu loh, nggak hanya teori, tetapi beliau ini hadir, datang dalam kondisi banjir, mereka tetap tetap excited untuk saling ngobrol, saling bersilaturahmi. Itu sih yang menurut saya sangat-sangat berkesan tentunya. Baik, mungkin dari Pak Kiai ingin menambahkan terkait dengan kesannya sendiri di perayaan Imlek tahun ini. Iya, ya tadi saya sampaikan lagi, mudah-mudahan ke depan akan lebih leluasa karena ini ada pandemi. Kemudian ke depan keluasan ini kita manfaatkan terutama untuk meningkatkan toleransi. Itu harapan kami pada semua pemeluk agama apapun gitu. Mungkin kalau harapannya untuk FKUB ke depan seperti apa Pak? Ya tentu karena misi kita misi kerukunan. Makanya kami punya salam khusus, salam rukun selalu, salam damai selamanya. Itu memuat maksud ya, kita harus rukun selalu ya, bahkan lebih dipertajam ya damai selamanya ya. Itu artinya dengan rukun selalu semua agama ini akan mewujudkan perdamaian di kota ini selama-lamanya. Jangan ada lagi hanya perbedaan agama, kemudian kita saling gontok-gontokan, saling ribut ya. Ini yang saya harapkan supaya tumbuh seperti itu. Salam ini hanya salam ini sebagai doa
berdoa supaya rukun selalu, supaya damai selamanya gitu. Oke, baik. Nah, dari Mas Andi sendiri mungkin menambahkan harapannya untuk FKUB Kota Pekalongan. Silakan. Ya, tentunya tadi harapannya FKUB ini sudah menjadi landasan, sudah menciptakan Tunas. Nah, tugasnya adalah sekarang tidak hanya senior aja nih, tapi junior ini bagaimana mengembangkan Tunas ini menjadi satu pohon dan membuahkan buah-buah yang bisa dinikmati untuk semuanya. Mungkin saya seperti itu Pak harapannya. Berarti memang harapan besar dari berbagai tokoh ini terhadap FKUB luar biasa ya Pak, untuk menyebarkan virus-virus toleransi. Nah, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum itu Kintana juga mau mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada kali ini. Ada Bapak Kiai Marzuki dan juga Wense Andi yang sudah menyempatkan hadir datang di studio kami. Bapak terima kasih dan berbagi info kepada pemirsa yang ada di rumah. Baik, akhir kata saya Kintana Ahna Rosada beserta narasumber pamit undur diri. Tetap saksikan Expose lebih dekat, lebih santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.